Class is completely open class itu sangat ya dia gratis, nggak ada cost sama sekali ya. And if you wonder why I do it, well because I like it. Suka aja. Ya, because I like it. I like So you uh like speaking? yeah, like meeting new people, knowing more yeah, about other people. So it's kind of yeah, it's fun for me. And then yeah, we will try to be consistent and have this type of meeting, yeah, every Saturday. But sometimes maybe things can be flexible, and then yeah, it was supposed to be at 7 today, but because of something else, we had to like move this to 9 a.m. But yeah, again guys, thank you for joining the session ya. Di grup itu kan banyak ya. We have like maybe 30 people now. I can handle like 35 people. In That's in one session. I mean, like the most I had in a class, in an offline class. Uh, yeah, the most I can handle is 45 people. And then itu juga kelasnya itu kayak bukan kelas yang kelas yang full interaktif gitu ya, tapi dia kayak kelas cuma buka, kayak lebih ngedosen lah ya. Kalau dosen itu kan nggak semuanya diladenin gitu ya, dia lebih kayak eh, present aja gitu ya. But kalau online, I think I can handle more. Tapi di grup itu sekarang tutornya baru ada 2. That's why namanya itu apa itu? Tutors and learners ya. Jadi emang ada tutornya, ada learnersnya juga. So yeah, it's all free ya guys. Tidak dipungut biaya sama sekali. So you just have to like be here. Perlu hadir aja. Alright, sekarang ada 2 inquiries ya. Ada 2 nih, ada business. Well, oke, Oki siapa Oki di sini? Oki nggak datang ya? Oke, let me see ya. Um, Kalau Mas Tutur, what do you need? Like improve conversation skill ya? Ya, Oke. So, oke, kalau Mbak Argani mungkin belum tahu ya kalau kita itu tadi kan saya bilang ada ini ya, kasih form untuk supaya teman-teman nanti bisa kasih apa namanya bahan konsultasinya ya. Jadi emang sih agak telat kemarin ngasih formnya juga ya, malam ya Mas Tutur ya kayaknya. ya, malam. Ada teman-teman yang nggak isi baru 2 sih. Mungkin So pada ya, ini. jadi ya Bargani nanti boleh ya next time mungkin kasih apa namanya bahan konsultasi, and then you can actually be more specific, oke? Jadi boleh kayak lebih spesifik aja keperluannya, misalnya let's say mau bahas tentang inilah ya, ya communication in overall ya, jadi komunikasi secara keseluruhan. But mungkin bisa spesifik dengan ceritain kayak pernah nih ngomong sama orang terus ya dia udah ngulang berapa kali ngomongnya tapi aku nggak nangkep juga. Nah itu boleh kayak gitu ya, diceritain aja masalahnya gimana. So kalau Mas Tutur sekarang, come on Mas Tutur, help me out. The conversation, yeah, do you have any idea what the problem is? Udah tahu masalahnya di mana untuk di conversation? Maybe I can arrange the sentence for ensuring that the Okay. part to talk. Okay, so yeah, jadi so the problem is yeah, it's difficult for you to structure your answers or your Ya, response. Okay. Jadi uh, kesulitannya di situ ya. aku ngerti yang dia tanya, terus nyusun kalimat buat ngebales pertanyaan dia itu yang kadang sulit, Mas Rangga. Okay. Alright, so Soalnya di perusahaan yang sekarang sering jumpa beberapa ekspat dari India, kadang kan aksennya agak sulit. ya. Bukan expat itu imigran kalau pindah ke sini. Kalau Mereka India nggak ya, terhitung ekspat. ya kalau orang from people from USA, they call themselves expat ya.
Tapi kalau dari ya kalau orang luar ke sana, immigrants katanya. Hai, hai Gun Saleh. Gun Saleh. Hello, Uh, everyone. welcome to the yeah. Hi, I'm Rangga. We have tutor. We have tutor. We have Rini. We have Argani. Yeah. Yeah. What should we call you? Like Saleh? Gun Saleh? You can call me Gun Gun. Okay. Not Gun, because right? my name it's just Gun Saleh, no space between Gun and Saleh. So, but is that your complete name? Yeah, just one word. One. Okay. But do you have any? Do you ever have any? Do you have any problems with the immigrations? Yeah, I never go to the out from Indonesia, so I never have Oh, that problem. all right. So yeah, that's good. Yeah. Okay then. Oh yeah. Where are you from, Gun? I'm from Malang. Oh, Malang. Oh Yeah. yeah. I miss. East Java. Yeah. Like Malang Kota or like Kabupaten, what is district? yeah district Yeah. yeah. Okay. Well. Okay then. So yeah, welcome to the club. Yeah. Thank you for joining our session today. And then this is our third meeting. Okay. And then so actually yeah, Argani. Yes, I'm here. Oh, I thought you were I thought you were saying something. I don't know what. Okay. Apa harus ngomong apa? Nggak ngerti. Sementara dengerin aja dulu. To my stomach problem. We were having this at 9 a.m. And then you can share your problems. So if you learn English, then you may experience some difficulties and then you can express anything that you find along the way. And then this is where we discuss the problems. And then, yeah. So in this type of meeting, okay, that we're having right now, first session goes to consulting. So it's basically we share our problems in learning English, yeah. And then the second one is, we basically talk about random things, yeah. And then excuse me, the second one is when we have Q&A, that is questions and answers. And then the last one is we have like something we call in bahasa Indonesia ngobrol ngalor ngidul ya. And we talk about Okay. random things ya. So karena kemarin telat ya, terlambat kasih form untuk what to learn ya. Jadi cuma dua teman kita aja yang ngisi form. Tadi Mas Tutur udah share ya tentang kesulitannya di conversation. Jadi kayak di conversation itu kadang masalahnya kalau dari Mas Tutur nih ya, dan teman-teman yang lain sebetulnya sama aja. Jadi kayak kesulitan untuk menstruktur respons ya, terus jawaban. Karena memang menstruktur itu ya kalau kita nggak siap, ya memang akan sulit. Nah, terus gimana nih kita supaya bisa settle ya untuk bisa keluar dari masalah struktur ini. Karena kalau di kuliah di sastra juga dia memang ada sastra Inggris ya, dia ada mata kuliah structure ya, dia spesial untuk membahas gimana sih kita memberikan respons ya. Terus bagaimana kita merangkai kata-kata sehingga dia bisa menjadi sebuah kalimat yang efektif. So kalau kita mau lihat ya, cara selamat untuk menstruktur adalah, pastinya kan kita dapat ini dulu ya, dapat pertanyaan gitu ya, atau dapat sebuah masukan dulu ya, interaksi dulu, oke, yang kita terima, terus kita kasih feedback lagi ya. Nah, jadi gimana nih cara kita menyusunnya? Oke, kita ke Canva dulu ya, kita coret-coret.
Anyways, guys, this meeting is being recorded, so yeah, no worries if you miss anything. You can rewatch this. By the way, mana presentnya di sini? Oh, sure. Okay. All right. So, ini hubungannya dengan structure ya. So, structure. Kemarin kita sempat bahas juga ya kayak perbedaan antara bentuk-bentuk kalimat ya. Masih ada yang ingat, teman-teman? Kayaknya Mbak Rini ya, Mas Tutur. Masih ingat ada apa aja ada berapa jenis kalimat? Ada phrase ya. Ada apa lagi? Ada clause ya. Clauses, ada phrases ya. Kita pakai plural aja. Ada juga kayak sentences ya. Kalau di bawahnya lagi ingat clauses ada compound ya, ada compound clauses, ada independent clauses ya. Dependent and independent. Nah, ini biasanya yang kita terima dan kita berikan lagi ke orang lain. So sometimes we respond with phrases ya. Kadang kita itu ngerespon ke orang dengan phrases. Contohnya ya, kayak misalnya dia bilang, please help me do this or do that ya. Tolong bantuin ini, bantuin itu, and then kita balas dengan apa? Dengan oke, sure. Oke. Nah, sure itu adalah sebuah phrases. Meskipun dia berangkatnya dari kata yang jumlahnya cuma satu aja, tapi kalau dia udah digunakan di komunikasi, dia udah berubah menjadi phrase, frasa. Oke. So frasa itu dia pendek aja kalimatnya dan dia tidak mengandung yang namanya kata kerja dia. Dan dia tidak mengandung juga pelaku ya atau subjek. Oke. Misal dia bilang thank you ya. Lalu ada lagi you're welcome dan lain-lain. Jadi phrases itu dia oftentimes dia tuh pendek-pendek aja kalimatnya. Dan phrases, ingat ya teman-teman, jadi perlu kita catat kalau dalam komunikasi terutama yang kita kasih ke orang ya, salah satu poinnya adalah efektivitas. So it should be effective. Artinya sederhananya kita nggak bertele-tele waktu kita kasih informasi ke orang lain. Oke. Nah, bertele-tele itu terkadang datangnya juga dari repetition ya. Repetition itu artinya adalah pengulangan. Oke. Pengulangan yang dia tidak diperlukan. Nah, artinya dia mengulang-ulang informasi yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya dia mau make sure ya, memastikan kalau orangnya itu paham dengan apa yang dia bilang. Tapi caranya itu sama sehingga dia mengulang apa yang dia bilang-bilang lagi seolah-olah orangnya itu seperti tuli gitu ya. Jadi repetition ini sebetulnya dia hal yang boleh tapi dengan delivery yang berbeda. Nah, itu yang perlu dicatat ya. And then di sini ya, teman-teman, kita jawab dulu bagaimana kita menstruktur atau merangkai kata-kata sehingga membentuk kalimat yang efektif ya. So, dalam conversation tentunya kita harus yang pertama understand what the others ya are saying. Ya. Jadi kita harus ngerti dulu orangnya ngomong apa. Nah, kadang kita nggak ngerti. Terus gimana caranya kalau kita nggak ngerti? Ya, kita bisa bilang atau kita bisa respon dengan come again ya. Come again artinya bukan datang lagi tapi bilang lagi ya. Come again please ya, atau ada juga kita bilang excuse me ya. Ini artinya bukan permisi ya, tapi tolong ulangi lagi apa yang kamu bilang tadi ya. Atau juga bisa bilang I didn't get that ya. I didn't get that atau I didn't catch that. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Anyone has a question? Nggak ada ya? Oke. Ya, ini adalah sebuah respon. Oh, salah nih. S-nya kelewat ya. Understand what the others are saying. Jadi, kalau kita nggak nangkep, nggak ngerti ya, kita tinggal bilang hal-hal seperti ini. Banyak ya yang lain-lainnya lagi. Dan kalau kita sudah bicara konteks ya, itu saya nggak rekomendasikan menggunakan what did you say ya. Karena what did you say, kalau kita nada yang nggak pas tuh, itu kayak ngasih apa ya, ngasih sense kalau lu bilang apa tadi kayak gitu, kayak menantang gitu ya. Tapi ada nih penyampaian lainnya
Kayak come again, excuse me, I didn't get that, I didn't catch that, dan lain-lain. Banyak teman-temannya untuk supaya orang lain tuh bisa ngulang lagi apa yang dia bilang barusan. And then the second one adalah kita meresponnya dengan ya ada yang secukupnya ya, secukupnya. Contohnya kita bisa respon dengan sure ya. Intinya apa? Be concise. Nah, awal-awal kalau kita memang di dunia kerja ya, dunia kerja atau dunia pendidikan lah ya, concise itu adalah suatu kondisi di mana kita ngasih informasi itu cukup. Oke, kita nggak over explain, kita nggak terlalu banyak menjelaskan juga. Di sisi lain kita juga tidak under explain, ya nggak cukup ngasih informasinya. So concise itu ingat ya, cukup, dia being enough. And then ini concise ini ada hubungannya dengan safe ya, safe space. Which means kalau ditanya tentang sesuatu, misalnya Mas Tutur, do you have any idea where we should put our tools in the workhouse? Mas Tutur, tahu nggak di mana kita harus simpan barang-barang di gudang? Nah, be concise berarti kita cuma kasih ini aja jawaban yang memang fakta gitu ya. Contohnya kita bilang, you can put it on one of the shelves. Misalnya seperti ini aja ya. Kamu bisa letakkan atau simpan di salah satu rak gitu ya, di salah satu lemari mungkin ya. So it's perfect ya, simple sekali ya. But kadang ya kita nggak begitu apa ya, concise dan mau kasih informasi lebih lagi. Nah, kalau seperti itu hindari juga over explain ya, terlalu menjelaskan ya, terlalu bertele-tele lah ya. Di sini mungkin bisa kasih informasi tambahan. Jadi saya copy dulu ya. You can put it on the shelves. Ini copy dulu. Jadi ini jawaban yang dia sejenis kayak elaboration atau explanation ya. So you can put it on one of the shelves if it's apa ya enaknya? If it's heavy, you can put it on the ground. Ya, jadi dijelasin lagi elaboration atau explanation, dia datangnya dengan penjelasan. So kamu bisa taruh di lemari, tapi kalau dia barangnya berat, taruh aja di lantai. Nah, kayak gitu. Jadi ada informasi tambahan. Nah, apa hubungannya dengan yang di atas ini? Clauses, sentences, dependent, dan independent clauses. Ini terdiri dari yang namanya dependent dan independent clauses. Ya. Jadi, clauses itu juga kalimat. Phrases kalimat, clauses kalimat, sentences juga kalimat. Apa bedanya? Ya, kalau phrases tadi masih ingat ya, bedanya phrases dengan yang lain-lain. Phrases itu dia sederhana, dia singkat aja, thank you, you're welcome, ya. Apalagi good morning, ya. Apalagi nicely done, well done, dan lain-lain. Nah, kita berangkat sekarang ke clauses. Clauses itu seperti ini. Ada pelakunya, you, ya. Ada yang dilakukan, dan dia ada objeknya. Oke, it. Nah, dia. Ini sudah berubah menjadi clauses. Dan dia karena memiliki, informasi lebih, dia sudah masuk ke dalam sentences. Jadi clauses dan sentences ini dia bedanya dikit banget ya. And then apa bedanya dengan yang di bawah sini? Nah, di bawah sini adalah letaknya independent dan dependent clauses. Independent yang seperti kita ketahui artinya dia mandiri, dia bisa berdiri sendiri. Oke. Contohnya kayak gimana? Ya tinggal dihapus aja ini. Ini kalau dihapus, you can put it on one of the shelves. Itu sudah menjadi kalimat yang independent. Dia bisa berdiri sendiri. Artinya informasinya sudah lengkap. Tapi kalau kita tambahin atau kita hapus awalnya ini ya, dan kita awali dengan but, maka ini sebuah kalimat yang dependent. Dia butuh penjelasan lagi. Oke? Karena nggak mungkin kita mengawali kalimat dengan but. Oke, jadi seperti ini jadinya untuk membentuk sebuah kalimat. So,
latihannya supaya nanti kita nggak bingung nih menstruktur ya atau membentuk kalimat atau respons ya. Kita harus tahu yang pertama efektivitas ya, apa yang orang lain itu perlukan dari kita, misalnya dia perlu mengetahui tentang letak sesuatu benda, then yeah, we need to understand how we can like give information about places ya, tentang penempatan, tentang sebuah tempat, entah itu dia tempatnya di atas, di bawah. Masih ingat kan teman-teman kayak mata kuliah atau pelajaran lah ya, yang dimana awal-awal itu tentang grammar lah ya. Di sini ada yang kuliahnya bahasa Inggris nggak atau pernah les bahasa Inggris nggak, by the way? Eso. Hai, Alfia. Anybody ever took a course? Yeah, but still didn't understand. Ya, oke, nggak apa-apa. So ya, jadi di awal-awal biasanya ya, kalau kita belajar bahasa Inggris atau ambil kursus itu awal-awal kita kan belajar grammar ya. Ada yang namanya preposition ya. Preposition itu ya, ya memang di bahasa Inggris kayaknya istilahnya kayak nggak habis-habis gitu ya. Kita coba duplicate aja ya. So preposition ini ngebantu kita ya. So di dalam struktur itu ada penyampaiannya itu memang menggunakan preposition. Ya. Preposition sini sebetulnya dia hal yang simple aja, dan kalau kita ngomong sama orang yang native speakers ya, mereka bakalan mencoba untuk menyesuaikan diri. Jadi teman-teman, kita kalau ngobrol sama bule lah ya, let's say, mereka itu nggak mengharapkan kita bicara dengan grammar yang 100% tepat. Nah, itu juga berlaku di prepositions. Oke, prepositions itu kita sudah lihat kok di kesehariannya, dia itu kata-kata yang simple banget. Dia kayak add, in ya, lalu on ya, off, kayak with, apa lagi ya? To. Ya, to ya, bagus. Oke, thank you ya. Dan lain-lain. Preposition itu banyak nih. Kita kalau cari di Google aja ada berapa nih? Prepositions ya. Tuh banyak banget ya, prepositions list. Silakan teman-teman kalau mau belajar nih tentang preposition ya tinggal cek di sini aja ya. Dia ada juga yang kayak about ya, above ya. Above jelas di atas dan lain-lain. Oke, but let's make it simple here. Kita bahas yang sering kita ketahui ya, sering kita lihat dulu aja ya. So, ini kalau kita nggak gunakan gitu ya di kalimat-kalimat kita. Nah, ini susah ini kalau dalam membentuk struktur ya, apalagi kita mau kasih kalimat, kita nggak tahu tentang preposition, ini susah. Oke. Sederhananya tentang preposition sini ya, dia tentang bagaimana kita itu menyandingkan ya. Jadi seseorang itu tahu status benda ini bagaimana. Apakah dia di atas, apakah dia di bawah ya, apakah dia bersama gitu ya, atau ini ya, untuk struktur ini ada pertanyaan, Mas Tutur? Nggak ada ya? Oke. So, itu ya salah satunya adalah kita mempelajari tentang preposition sini. Oke, let's go back ya. So, di sini ada prepositions di poin nomor 3 ini. Ada yang bisa tunjukin nggak yang mana prepositions? On. 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 Yes, on ya. Nah, But. bayangin aja kalau but itu conjunction. Conjunction. Ya, conjunction apa itu conjunction? Conjunction adalah kata penyambung. Ya, kata penyambungnya ada but, ada or, ada and ya, ada however, oke, ada although, banyak ya kata sambung. Di sini salah satunya adalah satu-satunya preposition adalah si on ini ya. Oke, apa artinya on di sini? Di.
Ya, dia di atas ya. Nah, Jadi, on itu kalau kita kasih contoh ya. Jadi on itu untuk suatu hal yang dia sifatnya kita letakkan di atas permukaan atau surface ya. Jadi kita bisa bilang kalau kapal ya, kapalnya kalau belum tenggelam dia di atas air ya, so it's on the water, oke? Tapi kalau dia sudah tenggelam jadi apa? in. Iya, jadi in the water ya, kalau tenggelam. Tapi kalau kapalnya nih dia di atas tapi nggak kena air. Nah, itu gimana kira-kira? Above. Above ya, above atau over ya. Oh, over. Ya, above atau over. Yes, betul. Ini sama kayak saya ini tangan ya. Tangannya kalau saya tempelin di kepala berarti dia on my head ya. Tapi kalau dia di atas sini nggak bersentuhan, so it's over my head. Oh, right. Ya, ada istilah juga kalau over my head itu berarti suatu hal yang dia nggak ngerti. Jadi itu apa namanya? Idiom ya. Jadi kalau ada yang menjelaskan, misalnya teman-teman ngejelasin suatu hal yang spesifik tentang bidangnya masing-masing ya, terus ke orang awam gitu, ya kita bisa bilang what I'm saying will go over your head. Apa yang saya bilang sekarang ini bakalan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, itu istilahnya ya. Nggak masuk. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Ya ada ya. Oke, kalau gitu ini ya untuk struktur ya. Secara teknis berarti yang harus diperhatikan adalah prepositions ya untuk untuk memberikan keterangan terhadap hal-hal atau benda-benda atau ya kita sendiri itu gimana statusnya di kalimat kita ya. And then conjunctions tadi ya. Ini juga harus digunakan ya. Conjunctions itu ya dia cuma gini aja kok. But, and, or. Dia penyambung aja. Although, even though ya. Gak, dan lain-lain. Oke. Sebagai tambahan dia kalau kita tarik lagi ke basic-basic awal ya. Yang bikin susah waktu kita kasih atau waktu kita menstruktur ya. Kalimat-kalimat kita itu. Ya karena kita mungkin kesulitan juga ya. Mengidentifikasi jenis-jenis atau tipe-tipe kata yang ada di kalimat kita. Kita nggak bisa ngebedain antara objek dengan subjek gitu ya. Ini kita nggak bisa ngebedain apa yang menjadi kata kerja. Itu juga kita nggak bisa bedain. Ada adverbs, ini juga susah kita ngebedainnya. Karena ya mungkin kalau kita tarik-tarik ya, secara natural dalam berbahasa Indonesia juga ya, kita jarang menggunakan pelaku atau kita jarang menyebut si pelaku. Contohnya mau makan, itu jarang kita bilang aku mau makan, tapi kita bilangnya gini, mau makan lagi kayak gitu. So penyampaian kayak gitu kalau kita tarik ke bahasa lain ya dalam area sekarang ya bahasa Inggris itu kadang dia waktu dibentuk kalimatnya jadi aneh. Contohnya mau makan lagi gimana? Ada yang mau bantu nggak? Bahasa Inggrisnya gimana? Mau makan lagi gitu. Jadinya gini kan, wanna eat again. Ya enggak? Ya, tapi dalam bahasa Inggris, oke, dia selalu ada ya seringkali ditambahkan dengan pelakunya. I wanna eat again. Oke, bedanya di situ aja. Si pelaku ini disebut-sebutin terus, oke? Dan ini berlaku juga dan ini berlaku juga dengan subjek atau pelaku-pelaku lain. Jadi kita nggak bisa bilang apa namanya itu? Kita nggak bisa bilang kalau kita dapat memperlakukan bahasa Inggris seperti kita memperlakukan bahasa Indonesia. Contohnya lagi, misalnya di dalam ranah sosial ya, kita di kantor gitu ya, datang temen nih yang sering ngegangguin ruangan kita gitu ya. Kita bilangnya gini, datang lagi. Nah kayak gitu ya, malah datang lagi atau gimana lah gitu untuk menunjukkan kalau dia itu ya rese atau iseng lah orangnya. Kita nggak mengharapkan kehadiran dia. Jadi kita responnya kayak gitu. Ya datang lagi kayak gitu. Gimana kira-kira bahasa Inggrisnya? Come again. Ya enggak? Ya, come again dia
Jadi ada gap di situ, di mana kalau kita benar-benar secara mentah-mentah nih memperlakukan sama satu bahasa dengan bahasa lainnya, jadi ada gap dia. Tapi gimana sekarang penyampaiannya di bahasa Inggris? Kita bisa bilang, oh there There he goes again. There she goes again. she goes again. Dia lagi. It's completely different. Ya, Mm-mm. beda banget dia penyampaiannya. So hal-hal kayak gini itu datangnya dari ya ini materi-materi basic yang isinya itu objek, subjek. Nah, cara kita membeda-bedakannya itu sangat mudah sebetulnya ya. Memang kadang terganggu dengan istilah-istilahnya, apalagi dia nih kayak mirip-mirip kayak objek, subjek, verbs, adverbs itu kayak mirip-mirip labelnya gitu ya. Nah, caranya adalah kita pahami definisinya, bukan translationnya. Definisi itu beda dengan penggunaan adalah ya. Definisi itu bagaimana kita itu paham fungsi dari suatu hal. Jadi teman-teman kalau kita cek definisi itu kita bisa ngejelasin lagi ke orang lain. Oke, kalau kita udah paham definisinya. Contohnya objek ini apa? Objek itu adalah ya dia penerima, udah itu aja. Penerima apa yang diterima? Dia menerima sebuah perlakuan. Contohnya dia liatin saya dari tadi. Nah, siapa objeknya di sini? Dia liatin saya dari tadi. Saya. Saya, betul sekali ya. Dan nanti kita bahas lagi lebih dalam tentang objek ya. Terus siapa pelakunya di situ? Dia. Iya, oke, that's good. Kata kerjanya ada nggak? Ngeliatin. Ngeliatin, maka itu adalah verbs-nya. Dari tadi itu yang mana berarti? Adverse. Verbs, betul. Itu adalah kata keterangan. Ya, jadi udah lengkap sekali ya kalau kita bilang dia liatin saya dari tadi. Nah, jadi teman-teman, kita cuma perlu mengidentifikasi and then it takes time ya. Dan ini suatu hal yang menghabiskan waktu juga ya. Karena kita ini harus teliti. Oh, ini kalimatnya di dalamnya ada kata keterangan, ada kata kerja, ada kata benda ya. Ada objek, ada subjeknya. So, it takes time, tapi ya memang seperti itulah adanya. Jadi kita lebih sensitif aja nanti. Nah, manfaatnya apa? Kita nggak bingung lagi waktu kita mau ngomong ke orang. Kita nggak bingung lagi membedakan tentang ya kita nggak bingung membedakan antara ya me dengan I gitu ya. Kita nggak susah nih. Kita nggak susah lagi ngebedakan antara they dengan them ya, dengan themselves malah. Oke. Aduh, lah punya jari kegedean. Astagfirullah. Oke. Themselves ya. Nggak susah lagi membedakan antara their ya dengan teman-teman yang lain dengan theirs, oke? Nah, karena kita sudah tahu fungsi dari masing-masing yang ada di sini. Lihat aja di sini banyak kan. Sementara di bahasa Indonesia itu kayak kita bilang punya mereka. Aku lihat mereka. Ini buku mereka. Jadi gampang sekali ya kalau di bahasa Indonesia. But unfortunately, sayangnya di bahasa Inggris ya dia nggak seperti itu, oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Are you guys still following? Mas Rangga, may I Yes. write something? Yep. For there she goes again, it means like dia datang lagi gitu kan? Atau lu lagi gitu kasarnya mungkin ya. Tapi bisa nggak sih diganti jadi there she come again, not goes? There she goes again. Bisa. Oh, oke. Yeah, there she comes Same again. meaning. It means that there she goes again or there she come again is the same meaning. Yeah, it's the same. Dia bisa sama, tapi yang si goes ini dia bisa geser sedikit konteksnya. Artinya apa? Kalau comes again itu bisa statusnya bisa sama dengan ini ya. There she is. There she is again atau nggak pakai again juga boleh ya. There she is atau there she is again. Jadi sama konteksnya dengan there she comes again. Pakai comes ya. Iya, there she comes again. Tapi kalau there she goes again, ini artinya bisa dia berulah lagi, bukan dia datang lagi. Ya, jadi artinya bisa dua ya. Dia bisa datang lagi dan dia bisa berulah lagi. Ya contohnya kayak dia datang, terus tiba-tiba nyanyi lah gitu. Kan aneh ya.
Ya, out of nowhere tiba-tiba nyanyi dia, oke? Oke, oke. Bisa bilang, oh there she goes again, berulah lagi. And then ya, yang keempat, ya tadi kita sudah belajar tentang ini ya, empat ini. Lalu ya kita tinggal lihat aja sisi grammatical aspects. Nah ini biasanya hal yang paling menyebalkan ya. Kenapa? Karena di grammar, to be honest, adalah sebuah area yang membosankan. Tapi kalau udah bisa, itu kayaknya bahasa Inggris itu ringan aja. Grammar itu kayak pintu. Ya pintu yang orang males masuk ke sana gitu. Tapi waktu dia terbuka itu kayak, wah ternyata ini isinya ya, kayak gitu dia. So grammatical aspects ini dia saya bisa bahas posisi ya teman-teman ya. Yang pertama adalah sisi proper grammar ya, sisi proper grammar, dan yang kedua adalah sisi improper. Lawannya improper grammar. Grammar yang tidak layak ya, bukan jelek tapi dia tidak layak. Artinya ya grammarnya itu nggak tepat aja gitu. Kalau yang proper artinya yang tepatnya. Nah, kalau kita ngomong sama native speakers, oke, bule-bule pada umumnya, mereka tidak mengharapkan proper grammar ini. Oke, many times mereka cuma ya udah mereka cuma mencoba memahami. Kenapa? Karena mereka berada di Indonesia ya, adanya di sini, dan bahasa Inggrisnya mereka ini adalah bahasa kedua kita, our second language. And of course, our first language will be bahasa Indonesia ya. Jadi mereka bakalan, oh ya nggak apa-apa lah kalau salah gitu ya, nggak akan dibenerin. That's why kalau ada orang yang ya ini kan bahasa kedua ente gitu, ya nggak bagus-bagus juga nggak apa-apa gitu ya. Nah di situ terus kalau proper grammar ini dia biasanya diharapkan ya. Dan dia penempatannya itu ya di ranah-ranah yang formal. Contohnya dalam penulisan ilmiah ya. Nggak mungkin kita pakai improper grammar gitu ya. Kita nggak mungkin bilang what I saying gitu. Nggak bisa. Kita harus bilang what I'm saying ya, dan detail-detail rinci lainnya. Proper grammar ini juga sebetulnya bukan hal yang susah, bukan hal yang memberatkan. Nggak, malah dia membantu banget. Ya, belajarnya iya memberatkan, tapi waktu kita menggunakan proper grammar itu adalah suatu hal yang memudahkan. Ya, jadi let's say di kondisi-kondisi umum lah ya, kita ditanya nih, kita mau tanya nih ya, excuse me, ada yang mau join ya. Kita mau tanya sama orang, ada yang suka papaya nggak di sini gitu? Ada yang mau bantuin teman-teman? Bahasa Inggrisnya, ada yang suka papaya nggak di sini? May I try? Sure you may. Is there anyone who loves papaya here? Okay, is there anyone? Who loves papaya here? Ya, papaya. Here. Yes. Iya, ini sempurna grammarnya. Ya, this is perfect ya. Sempurna. Ini 100 nilainya, guys. Oke? Dan kalau kita belajar grammar, kita dapat sense yang namanya effectiveness tadi ya, sebuah efektivitas. Kita juga bisa nanya kayak gini. Anyone likes papaya here? Nah, ini juga boleh. Ini juga sempurna. Secara gramatikal dia sempurna ya, secara penyampaian juga sempurna. Orang nggak susah memahaminya. Anyone likes papaya here? Terus kira-kira gimana nih respon ya untuk anyone likes papaya here? Ada yang tahu? Kira-kira responnya? Yes, me. Ya, me ya. Jawabannya me kayak gini ya. Me atau I do ya. Oke. Ya, dan lain-lain lah ya. Oke, jadi ini dia kalau kita belajar grammar, kita nggak susah untuk membangun kalimat. Jadi aspeknya sederhananya seperti ini aja teman-teman, untuk menstruktur atau membentuk secara teori ya. Di sini kita memahami dulu jenis kalimat yang mau kita kasih ke orang atau yang kita terima nih. Apakah dia cuma phrases ya? Kan nggak mungkin kita mau membalas lagi phrases orang yang bilang you're welcome. Kita bilang duluan ke dia, thank you, you're welcome. Terus kita mau balas lagi, apa nggak ada. Udah selesai gitu ya.
Tapi kalau di clauses kita juga bisa bisa membalasnya gitu ya. Contohnya gitu, Mas Tutur tadi jawabnya gini, you can put it on one of the shelves. Kamu bisa taruh di salah satu lemari. Nah, responnya kira-kira dia bakalan nanya, there are many shelves, ya banyak shelves, which one? Ya, yang mana satu shelves-nya? Nah, kira-kira seperti itu. Dia balik nanya lagi. So ada respon lagi di situ ya. Terus kalau kita bicara tentang sentences, nah sentences ini dia biasanya datangnya lebih komplit, lebih lengkap. Nah, contohnya seperti ini ya, yang kok kesini sih. Nah, ini dia. You can put it on one of the shelves, but if it's heavy, you can put it on the ground. Dia ada detail tambahan lainnya. Any more questions? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada? So all good? You sure? Yakin? All good. Oke, all good ya. Jadi nanti latihan ya, teman-teman ya. Dan salah satu yang perlu diingat adalah ini dia. Di bahasa Inggris itu dia. Seringkali kita harus kasih yang namanya subjek atau pelakunya. Oke. Dan begitu pula dengan objeknya. I wanna eat. Oke, boleh dia bilang. Saya pengen makan. Kita bisa kasih tambahan kayak I wanna eat something refreshing misalnya. Saya mau makan suatu makanan yang menyegarkan. Maybe rujak ya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya rujak apa? Kalau rujak kan, ya rujak kan 20 ribuan ya. Kalau ganti ke bahasa Inggris udah jadi 60 ribu dia biasanya. Canda-canda. Ya, mixed fruits ya. Rujak it's salad. Peanut salad. Oke, itu kalau udah pakai kata salad itu udah jadi 90 ribuan udah. Ya, udah nggak pantas lagi harganya ya. Oke, coba kita ngintip lagi. Oke, bisnis ya. English for business. Oke, ini luas juga sih English for business ini. Tergantung bisnisnya itu apa. Maksudnya bukan ini ya, bukan apa yang dijual ya, tapi bisnisnya itu dia apakah dia sebagai seorang freelance ya, atau bisnis doers ya, astagfirullah. Ya, pelaku bisnis ya, owners ya dan lain-lain lah, employees ya, Professional mungkin, Mas. professionals. Jadi memang dia apa namanya luas ya. Dan kalau yang saya perhatikan, ya, I'm also a freelancer ya in IT and ya business doer too ya, pelaku bisnis juga, dan teman-teman yang lain juga ada yang statusnya itu employees ya, ada yang pemimpin juga, supervisors macam-macam. It has a lot to do with your personality. Jadi dia itu punya apa namanya hubungan yang erat sekali dengan kepribadian. Oke. Itu yang pertama. So personality dulu ya, kita tarik ya. Personality ini macam-macam dan dia harus betul-betul kita kenali ya. Jadi kalau status-status apa namanya teman-teman kita mungkin status saya juga dulu ya, kenalilah dirimu terlebih dahulu sebelum mengenali orang lain ya, kayak gitu. So you have to know yourself first ya. Jadi kita harus kenal diri sendiri dulu. Kita orangnya kayak gimana, oke? So the point is we wanna be genuine, ya genuine, authentic dan macam-macamnya. Jadi kita benar-benar diri kita sendiri yang baik, yang bagus gitu, yang positif ya, bukan diri kita sendiri yang tidak baik terus kita pembenarannya adalah ya ini gue gitu, ini saya gitu, mau gimana lagi gitu kan, tapi itu gak bagus gitu. Jadi susah gitu ya kalau kita if we have to deal with that type of person, nggak bagus tapi ya dia bilangnya ya ini saya yang sesungguhnya gitu. So be genuine, be authentic ya untuk personality ya, and then kalau pertimbangan lainnya mungkin di sini adalah di bisnis ya, we need to be objective, I guess ya. Kita jadi orang yang cenderung objektif ketimbang subjektif. Kalau subjektif itu maybe we only based on what we like ya,
yang sesuai dengan selera kita aja. But sometimes things don't go our way ya. Tapi kadang hal-hal nggak selaras dengan apa yang kita suka. But it's good. Sayangnya ya, nggak searah dengan yang kemauan kita, tapi ternyata bagus gitu. Ya, so yeah, that happens ya, terjadi. And then setelah personality, maybe we have to know our roles ya, peran kita di dalam sebuah organisasi itu apa, oke? And then let's say kita sebagai employees ya, sebagai karyawan, kita cenderung harus lebih kolaboratif ya, jadi orang bukan demanding, bukan kayak orang yang serba menuntut, nggak bisa juga ya. Jadi karyawan terus menuntut terus, susah, nanti demo lagi ya di kantor. Ya, pertimbangan yang menurut itu kolaboratif ya. Jadi kita itu seseorang yang mau bekerja sama. And then maybe kita juga bisa menjadi seseorang yang learning ya. Jadi seseorang yang mau belajar terus. And then kalau secara teknis yang sering kita bahas di kelas itu adalah vocabulary. Oke. Atau kosakata. Nah, di bisnis, di dunia professionalism ya. Professionals ya. Dia ya vocabulary-nya itu tentang ketepatan dia. Tentang akurasi. Sebetulnya bukan cuma di bisnis ya, tapi di dalam keseharian juga ketepatan di kata atau vocabulary ini juga penting, tapi mungkin lebih longgar di keseharian lah ya. Nah, vocabulary di bisnis itu luas banget ya. Contohnya aja kayak ya conduct lah ya, kata-kata yang sifatnya itu mungkin next level ya, conduct our business ya. Terus apalagi timeline, wah di bahasa-bahasa kayak gini lah. Mungkin teman-teman banyak tahu ya tentang vocabulary yang ada di bisnis ya. And then kalau kita juga nggak bisa bilang kayak maybe dan kita ganti ke possible ya. Nggak enak aja gitu kalau kita ngomong kayak maybe I can do it. Gitu ya. Kalau di dalam vocabulary ada yang istilahnya itu weak words ya. Atau kata-kata yang lemah ya. Contohnya I think ya. I think apa lagi ya? Maybe ya kayak tadi, terus apa lagi? I think I see ya. Ya, full of assumption. Jadi penuh dengan asumsi. So those are not strong words ya. So we need to replace them. Kadang kita harus menggantikan mereka, kata-kata yang tidak kuat tadi dengan kata-kata yang lebih meyakinkan. Contohnya ya believe ya, I believe I can do it. Atau I'm sure ya, I'm sure because bla 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 dan lain-lain. So mungkin teman-teman ada yang mau tambahin juga untuk English for Business ini? Gak ada ya? Ya ini kalau kita bahas ini luas banget lah kalau English for Business ini. Harus ada contoh-contoh kasusnya juga. Ya Nunun. Hai Nunun. Hai, maaf. Ya. Alright, so let's move on ya. Kita lanjut lagi. Ini udah jam 10 juga. So we're gonna spend the next 5 minutes having Q&A. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya lagi? Boleh yang teknikal juga boleh ya. Mau nanya dong, boleh? Boleh Alfian yang yes. Ini kalau untuk grammar sendiri ya, jujur aja sih itu part of English yang emang nggak terlalu disukain ya. Karena di tes TOEFL juga itu paling rendah skor saya tuh di grammar. Right. Nah, itu tuh cara gampang banget tuh biar nyantol di grammar. Kadang kan kalau komunikasi ya di sama expat itu kadang mikir ini kalimat sesuai grammar atau enggak sih? Kadang jadi lama ya. Nah, itu gimana ya kalau untuk ininya ke depannya? Maksudnya biar Oke. lebih gampang gitu. Oke, thank you Alfia. Yeah, that's a good question ya. Pertanyaan. So grammar ini sebetulnya dia yang dibilang sama Alfia tadi bener ya. Karena beberapa murid saya juga itu ada yang berhenti les
itu di grammar. Dan grammar itu pertama itu grammar itu kayak kayak seleksi seleksi alam dia kayak aduh grammarnya susah terus ya udahlah Mas aku nggak lanjut dulu. Kadang nggak bilang lagi. Tiba-tiba udah nggak lanjut aja kelasnya ya. Dan dia adalah suatu step belajar bahasa Inggris yang sangat membosankan dan bikin kita apa ya? Ya itu dia tadi nyerah gitu ya dan dia membosankan. And this comes dari saya yang apa namanya itu yang mengajar bahasa Inggris gitu ya. Dia membosankan. But then again, apa yang bikin dia membosankan itu lebih penting daripada kita fokus ke kalau grammar ini membosankan. Jadi apa yang bikin dia ngebosanin? Yang bikin ngebosanin itu di grammar adalah dia nggak relate sama keseharian kita. Jadi kalahnya di situ. Ketika kita belajar grammar dan isinya dan atau contoh-contohnya itu kayak I study every night at 7 p.m. Itu nggak relate, nggak ada. Kayaknya sekarang orang yang belajar jam 7 malam tiap malam itu udah dikit gitu orangnya. Nah, jadi nggak relate, jadi ngebosenin dia. Terus gimana caranya? Ya, kita counter, kita lawan aja dengan cara kita bikin grammar ini pelajarannya itu relate sama kehidupan kita. Nah, that's why kita harus tahu keadaan kita juga nih. Oke? Contohnya, waktu kita belajar grammar di present tense aja lah ya dulu ya. Present tense, oke? Kan contoh-contohnya di buku itu kayak gini ya. I eat I eat apa ya? Sushi with my friends. Nah, ini. Ya iyalah, saya makan sushi bareng teman-teman gitu ya. Bukan bareng orang lain gitu. Nah, ini sometimes nggak relate. Apalagi untuk orang-orang yang memang dia nggak makan sushi ya, terutama. Terus gimana kita bikin relate? Ya, kita harus bisa mengidentifikasi tadi ya. It, kita bisa ganti apa nih? Ya kita bisa ganti it dengan apa yang kita lakukan. Baik itu dia jarang dilakukan, hampir nggak pernah dilakukan, sering kita lakukan, atau mungkin nggak pernah kita lakukan. Contohnya kita cari aja apa yang kita sering lakukan. Ya kita sering main lah ya, play. Oke, terus kita tarik lagi, oh I play. Oh, apa ya tadi ya, playnya apa? Teman-teman kira-kira ada yang punya hobi nggak nih? Play apa ya? Piano. Oke, play piano ya, not man's feelings ya. Oke, bercanda. Oke. Just messing with you, oke. I like to play piano, oke. I play piano, oke. Terus kita sambung-sambungin lagi nih. Play pianonya ini setiap saat kah, setiap hari, jarang, atau kadang-kadang? Nah, mungkin kadang-kadang ya. Sometimes I play piano. Ya nggak, Mbak Rini? Yes. Yes, Ya, sometimes. Indeed I ya. am. Sometimes I play piano. Nah, itu dia. Waktu disambung-sambungin, sometimes I play piano, itu jadi relate. Dan kita benar-benar bisa menggunakannya di keseharian. Nah, di situ dia. And then di grammar ya, secara prakteknya, kita mungkin fokusnya di satu hal aja nih. Contohnya, waktu orang ngomong grammar, dalam otak kita nih langsung mikir tenses lagi. Padahal enggak ya. Jadi grammar is not always about tenses. Dia nggak selalu tentang belajar present tense, present continuous tense, past continuous tense, present perfect tense, future continuous tense, dan lain-lain. Dia nggak soal itu aja. Dia soal tadi yang kita bahas ya, prepositions, oke? Dia juga tentang conjunctions. Dia tentang possessions ya, comparisons dan lain-lain lah, macam-macam dia label-labelnya itu. And then grammar ini ya, dia tentang hal-hal yang tadi, yang luas tadi. And then kalau memang kesulitannya kita itu di tenses, itu kita sebetulnya kuncinya gampang banget. Kita tahu waktu. Kita bisa membedakan yang mana yang dulu, sekarang, sama nanti. Past, present, and then future. Dan kita bisa mensifati masing-masing dari kategori waktu ini. Contohnya ya di present. Present itu dia ada 2. Oke. Yang biasanya kita kerjain di keseharian kita, contohnya misalnya Gun ya, Mas Gun. Mas Gun itu sukanya apa? Kalau sarapan, suka sarapan pecel gitu ya. So, pecel itu masuk ke present dia. Kenapa? Karena ya Mas Gun itu masih berlaku masanya. Di keseharian Mas Gun makannya pecel gitu.
Tapi ada juga present yang sekarang lagi terjadi. Namanya present continuous tense. Nah, di situ dia label-labelnya itu yang perlu kita perhatikan. Nah, contohnya Mas Gun biasanya makan pecel nih sarapannya. Tapi kebetulan sekarang pecel nggak ada. Adanya apa ya? Adanya ayam bakar. Nah, jadi kita dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang, Mas Gun, kan biasanya makan pecel nih. Kok sekarang kok makan ayam bakar? Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang bisa bantuin nggak? Bahasa Inggrisnya gimana? Mas Gun biasanya kan ya biasanya makan pecel. Tapi sekarang malah makan ayam bakar. Waduh, lapar jam segini lagi. Ya, ayo, ada yang mau bantu bahasa Inggrisnya? I wanna try, Mas Rangga. Yes, oke, Rini. Mas Gun, you usually Mhm. eat pecel? Oke, you usually, oke. Usually eat pecel, but now you eat ayam bakar? Ya, but now, nah di situ dia. But now you're eating Oh, ayam. you're eating. Yes, okay. Oke. Present. Yes, sorry. Nah, di sini dia, teman-teman ya. Jadi 2 poinnya di sini, oke? Kita bisa mengidentifikasi waktu. Itu yang penting. Dan di grammar mengidentifikasi waktu, apalagi mengaplikasikannya it takes time, dia menghabiskan waktu sekali ya, mengkonsumsi waktu. Kenapa? Karena disitulah latihan kita. Oke, di situ latihan kita. Belum lagi kadang ada yang mungkin belum terbiasa ya dan ngomongnya itu but now you eating. Nah, ngomongnya gitu kurang R aja padahal. Dan dia kadang udah tahu tuh kurang R. Cuma karena mungkin belum terbiasa dan udah nyaman dengan you eating, dia ngomongnya you eating aja terus. Padahal dia udah tahu kalau itu salah dan tinggal ditambah R aja. You are eating ayam bakar. Oke? Dan sisi kedua ya, poin kedua di sini adalah nah, teman-teman boleh menyandingkan satu bentuk tense dengan tense lainnya. Itu lebih mudah kita memahami grammar jadinya nanti. Apalagi memahami tense, teman-teman ya. Jadi kita tinggal banding-bandingin aja nih. Contohnya di past tense ya. Kita bisa bilang kemarin saya sakit, sekarang enggak. Nah, ayo coba Nunun deh, Nunun atau Alfia deh. Rini dari tadi ya. Kasih teman-temannya kesempatan. Ayo Alfia, coba kemarin Yesterday aku I was sakit. sick, Ya, but sekarang udah enggak gitu. but now I'm getting well. Ya, bagus ya. Yesterday I I was sick. was sick ya. Was Now I'm sick, getting better. but I am Getting well. Yes, but getting now well. But now I'm getting well. But now I'm getting well. yes. Oke, thank you so much ya. This is perfect. Ini bagus nih, sempurna nih. Oke. Dan nggak sedikit dari teman-teman kita juga ya. Dia waktu di kayak gini nih, kondisi-kondisi kayak gini, ini bagus bahasa Inggrisnya nih. Asli, dia sempurna grammarnya. Tapi waktu dipakai di Iya, betul. ya dia kayak Hilang nggak semua. hilang aja gitu tiba-tiba ya. Magic Benar. disappear kemampuannya itu. Mungkin karena nervous ya, atau mungkin karena ya belum terbiasa aja mungkin gitu ya. Nggak Nah, prinsip as long as people understand sih sebenarnya. itu dia. Selagi ngerti ya udahlah ngapain kita effort lebih gitu. Nah itu. Ya, itu dia. Sisi-sisi kayak gitu yang perlu tinggal diimprove aja, tinggal dipaksain lah kadang-kadang ya. Itu dia. Ini udah bagus nih sebenarnya, gak ada masalah grammarnya. Oke, ya. Yes, Alfia. Ya, You wanna add something? Ada yang mau ditambahin? Gak ada ya? nothing. Nothing ya? Okay. Oke. Ada yang mau tanya-tanya dulu nggak sekarang ini? Gak ada ya? All good ya? Alright, so itu dia untuk grammar ya. Jadi jawabannya adalah hubungkan dengan kehidupan nyata kita sekarang ini ya. Contohnya ya hal-hal lainnya, misalnya hal-hal yang dia itu positif ya, positif maksudnya yang iya ya. Contohnya kayak yes, I like sushi ya. I love, I like doing sports.
Saya suka olahraga, contohnya ya. Itu tinggal apa ya? Tinggal ditambahin lagi dengan kalimat-kalimat yang ya itu bentuknya negatif. Contohnya ya kalau nggak suka olahraga tinggal bilang I don't like doing sports. Saya nggak suka olahraga, contohnya ya. Dan tinggal bikin lagi apa? Bentuk pertanyaannya. Anyone here likes doing sports? Ada yang suka ini nggak olahraga nggak di sini? Nah, jadi kita tahu ya. Does anybody like doing sports? Jadi kita tinggal bentuk-bentuk kalimat positif, negatif, sama kalimat tanyanya aja kayak gimana. Dan bentuk-bentuk kalimat ya dia masih ada yang lanjutannya lagi ya teman-teman. Tapi itu aja tadi 3 aja dulu ya, positif, negatif, dan interrogatif ya atau kalimat tanya. Ingat grammar hubungkan dengan kehidupannya yang nyata supaya nggak bosan. Itu dia. And then untuk grammar, I'm not gonna sugarcoat this, nggak akan dimanis-manisin. Grammar itu membosankan. Oke, dia ngebosenin dan bikin orang berhenti belajar bahasa Inggris di grammar. But caranya adalah supaya kita nggak bosen selain yang tadi ya, selain hubungkan ke bahasa, selain kita hubungkan dengan kehidupan nyata kita adalah kita juga belajar yang lain. Nah, waktu kita belajar grammar, kita juga belajar speaking atau kita juga belajar listening. Mungkin timbul kekhawatiran. Grammarnya aja belum lulus kok udah mau belajar speaking sama listening. Nah, jadi kita mainnya di mana? Kita main di porsi aja ya. Grammarnya let's say 85%, terus sisanya ya kita tinggal belajar speaking. Oke? Speaking juga luas. Speaking itu nggak selalu tentang karena kita ngomong langsung ke orang, enggak. Tapi speaking juga kita bisa latihan pronunciation atau cara-cara pengucapan. Oke? Cara-cara pengucapan dan teman-teman harus ketahui pronunciation dengan accent itu 2 hal yang beda ya. Pronunciation lebih penting daripada accent. Oke? Itu aja. Gimana? Cukup untuk jawabannya? Alfia? Kalau Ya. tambahan yang lebih, misalnya nih, grammar juga nggak terlalu bagus ya. Terus ditambah dengan untuk vocabulary juga kadang terbatas. Nah, itu gimana ya? Pasti Oke. Alright. Oke, untuk vocabulary, dia kita harus lihat urgency ya. Urgency atau dia kita lihat kondisinya dulu nih. Oke. Kalau dia vocabulary-nya itu masih bisa di retrieve itu artinya diperoleh ya. Contohnya kita lagi chatting lah ya, chatting di grup. Terus kita apa ya contohnya kata yang mau digunakan contohnya misalnya jongkok lah ya. Jongkok apa bahasa Inggrisnya? Kita nggak tahu nih. Duduk, oke, sit ya. Berdiri, stand ya. Tapi apa bahasa Inggrisnya jongkok? Nah, kalau urgency rendah, ya squat ya. Kalau urgensinya rendah seperti itu dan masih bisa cari di Google dan cari di Google dulu ya. Squat. Oh, ternyata bahasa Inggrisnya jongkok adalah squat. Masih mudah berarti carinya. Oke, tapi kalau dia urgensinya itu di speaking dan kita harus apa namanya? Harus apa namanya itu menggunakan ketepatan vocabulary yang kita nggak tahu nih vocabulary-nya apa, kita bisa lanjut ke description. Ingat ya kalau oke, vocabulary. When kondisinya adalah when we cannot find a word, we can give some description. Ya, jadi kita kasih description. Contohnya ya, kita nggak tahu bahasa Inggrisnya reject. Tahu reject? Ditolak. Oke. Mati ya? Oh, kirain saya aja yang ini, yang mati tadi nge-freeze. Nggak apa-apa. Freeze. Oh, pada ya? Oh, sorry. Please. Oke. Saya ganti koneksi sebentar ya. Kirain koneksi di saya nih. Nge-freeze lagi. Nge-freeze lagi ya?
Iya. All good now? Udah bagus lagi? Udah. It's all good, Mas. Nge-freeze lagi. Please lagi nih. Aduh. Kita bisa lanjut ke memberikan sebuah description. Oke? Dan kata yang kita sedang bahas di sini adalah reject. Let's say kita nggak tahu apa yang, ya kita nggak tahu reject. Kita belum mengidentifikasi kata reject ini. Ya, reject artinya adalah Penolakan. penolakan, ya. And then kita bisa bilang misalnya gini, ada teman kita yang bilang, ajak tuh nongkrong si siapa ya? Si Bobby lah gitu ya. Ajak Bobby nongkrong dong katanya gitu ya. Pakai bahasa Inggris. Can you call Bobby and then ask him if he wants to join us gitu ya. Coba telepon Bobby terus tanya mau gabung nggak? Kita lagi ngopi nih gitu ya. Terus kita telepon nih si Bobby ya. Terus di ini dong di apa namanya? Pakai tombol merah di reject ya. Terus kita mau bilang ke teman kita nih, dia menolak gitu ya, atau mereject telepon saya. Kita nggak tahu kata reject. Nah, kira-kira gimana survive-nya dengan description? He Nah, didn't ya, pick he didn't oh, answer, ya. oh. Ya, he didn't answer my phone call. My phone call. Nah, tapi kalau kita bilang he didn't answer, itu beda dengan reject. He didn't answer means ya kita cuma dibiarin tuh sampai habis gitu ya. Tapi kalau reject dia benar-benar ditekan tombol merahnya. Tuh. Jadi kita mungkin bisa bilang ya, I guess kita bisa lanjut bilang ya, he pushed the red button. Kurang lebih kayak gini lah ya. Tombol reject kan warna merah ya. He pushed the red button, oke? Dan kita tanya lagi, nanti dia bakalan responnya kurang lebih, oh, he rejected your call. Nah, kurang lebih seperti ini. So, we can survive dengan cara mungkin kasih description dengan cari-cari penyampaian yang lain. Okay, so we find our way to survive. Jadi kita cari gimana supaya kita bisa survive aja di conversation kita. Ya untuk vocabulary. Okay. This is a bit difficult karena ya menuntut kita untuk menggunakan vocabulary lainnya yang mungkin kita ketahui ya. And then yang kedua ya teman-teman, kalau memang mau memperoleh dan memperbanyak vocabulary adalah yang paling bermanfaat untuk saya pribadi nih ya, adalah dengan baca. Retrieving vocabulary. Sets of vocabulary. Nah, kalau saya pribadi itu dengan cara membaca, dan teman-teman lain mungkin bisa dengan movies ya, books dan lain-lain ya, dengan apa lagi ya? Jokes maybe. Oke. Terus kalau kita ketemu kata baru nih, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? So, first thing yang bisa kita lakukan adalah translate. Kita terjemahkan dulu. Tapi kita bukan hanya fokus dengan terjemahannya aja, kita fokus dengan isinya. Contohnya ketemu kata apa ya enaknya? Plan lah ya. Contohnya plan. Ada yang tahu apa arti dari plan? Rencana. Ya, berencana. Ya kan, dengan rencana. Artinya plan ini bisa berubah menjadi kata kerja dari kata benda. Oke, jadi kita nggak aneh lagi waktu ada orang bilang I have a plan. Oke, dan boleh juga orang menyampaikannya I plan to. Jadi sama-sama benar ya. Oke. So, first one adalah translate, terjemahkan, oke. Dan yang kedua adalah define, definisi dari sebuah kata ya. Define contohnya ya. Oke, ini
nggak perlu bold ya. Define contohnya teman-teman apa ya enaknya ya? Contoh tahu ini juvenile? Ini kemarin kita bahas juga ya. Tahu juvenile artinya apa? Juvenile artinya adalah muda. Oke. So, juvenile itu muda, tapi dia punya definisinya sendiri. Nah, kalau dia artinya muda, kenapa ada juvenile? Kenapa nggak pakai young aja? Why not young? Padahal sama-sama muda artinya. Well, karena juvenile, yang pertama dia itu ditujukan ini dia. Oke, juvenile itu ditujukan untuk bahasa legal ya, bahasa hukum, dan juvenile artinya adalah di bawah umur. Oke, karena memang ada orang yang umurnya udah 40 tahunan, dia bilang I'm still young. Nah, kayak gitu ya. Itu memang dia berdasarkan perasaan dia aja. Udah 40, 50 bilangnya I'm still young. Kayak gitu. Oke, so ini dia tahap pertama adalah translation-nya, tapi cari perannya dari kata yang sedang kita terjemahkan, and then define adalah definisi dari kata yang kita terjemahkan ini apa dia fungsinya, terus penempatannya itu di mana dia. And then setelah itu kita bisa juga lanjut ke contohnya atau example. Oke. In sentences. Ini biasanya kalau saya sih dapatnya dari Merriam-Webster ya. Nah, Merriam-Webster. Ini kayak situs ya, yang dimana isinya itu contoh-contoh penggunaan kata dalam kalimat. Jadi kita nggak ragu lagi untuk menggunakan sebuah kata dalam kalimat karena udah ada case-nya. Oke. So untuk excuse me guys, ada telepon. Jadi contoh untuk meretrieve atau memperoleh vocabulary adalah dengan cara ya ini. Oke. Nah, supaya nempel kita ngapain? Kita terjemahkan, kita definisikan dan kita dapatkan contohnya di sini. Oke. Any more questions? Ada pertanyaan lagi? Dan vocabulary ini bakalan terus bertambah ya teman-teman ya. Dia nggak ada habisnya untuk apa namanya untuk kita pelajari. Oke, excuse me guys. Alright, so ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ada any more questions? Atau kita lanjut lagi ke ngobrol ngalor ngidul? Udah jam setengah 11 lagi. Ada pertanyaan lagi? Is that good, Alfia? Yes. Lemes ya? Oke, kira-kira cukup nggak? Cukup membantu nggak jawabannya ini? Atau butuh tambahan? Cukup Ya, praktis oke. lagi dah. Yang penting. Ya, Cukup, cukup. oke, thank you ya. Alright, so let's continue ya. Lanjut lagi kita ke ngobrol ngalor ngidul. I guess kita bisa ngobrol untuk 5-10 menit lah ya. Ini kita ngobrol tentang. Do you guys have any idea? Ngobrolin tentang apa? Maybe about jobs ya. Now let's talk about jobs. What is your dream job? Ya, boleh dari Alfia. My dream job, that the first time location near from my family, cause now I work far from my family, like, and with the salary, they say good, Like, good, yeah. so define good. Like maybe you have some exact number. To 20 200 million, million? Yeah, 200 yeah, million. like that. Ya. That would be amazing ya, 200 juta ya. 20 dulu lah, 20 dulu, oke. the first time. Ya, 200 juta kerja di mana ya sekarang? Bisa sih kalau usahain. DPR. Ya, gaji DPR kali ya.
Modalnya kan miliaran dulu itu. Modal jadi anggota DPR miliaran ya. Iya. Berat ya. Makasih deh. Enaknya berkebun sih emang. Ya, back No. to nature. Ya, back to nature. Oke, udah kayak ini judul game. Oke, what about Mas Gun? Mas Gun, what is your dream job? What do you wanna be? I wanna be like I because wanna I like do it by yourself. I think I won't become a musician who write the songs and produce my song by myself because it is our hak kekayaan intelektual what intelligence hak kekayaan intelektual ya. Oh yeah, yeah, yeah. So in di luar negeri foreign sih. In other countries maybe ya. In other countries they can monetize that properly, but in here we still difficult to make it better. Oh, okay. But the opportunity it's very wide, so we can do it. Oh, okay. So you wanna be a musician, right? Yeah, Like a songwriter or you know, yeah, songwriter. Okay. Yeah, All right. So what do you play? What yeah. pardon. Yeah. What instruments do you play? Basically I play guitar, but I play every instrument that I have, like cello and Oh, violin and keyboards and another oh, everything. everything that Okay. help me to produce a song. Okay, yeah. Good luck with that, yeah. Thank you. Okay, who's next? Rini, I guess. Rini or Argani, boleh? Who's first? Ya, Rini udah tadi ya. Ya. Nah, Alvia boleh deh. Alvia atau Argani boleh. No, Alvia? Hi Alvia. Ya. Yeah. So what is your dream job? Like, what do you want to be? Actually, I want be, remote worker. Oh, yeah. Yes, it's my goal for the right now. So at this time, I'm studying for the way to be a remote worker. It's not easy, yes. Every night I study or sometimes doing the Zoom meeting with another members and then make a portfolio. Until now, I still not finished it. Oh, okay. Portfolio, like what? For your job. Yes, Right? for job or virtual con, I say for concentrate. And Oh, I don't know. I hope I can get my first project on maybe 3 months later. I just try to do it. okay. Oh, that's good. Yeah. So, if you don't mind me asking, what area do you work? Area you mean? I still don't have a specific area right now. Okay. So anything will be fine as long as it's remote. Yes, it's the point. All right. Okay. Yeah. Good luck with that. Yeah. It's Yeah. sometimes I bored with the working hours. Yes, Oh, 8 to 5. oh yes. But you're working now, right? Yes, I'm okay. All right then. Okay. Thank you, Alfia. You're welcome. Lanjut lagi. Maybe Ameoris.
Yes. Yeah, that's a very unique name. That's a good name, Amioris. Oh, thank you. Yeah. Okay, Amioris, can you share with us your dream job? Yeah. My dream job is owner of craft Mm. business, and Wow. now I have a little business with the craft. I send some decorate to Bali Mm. for decorate the bag, something like that. Now Excuse me, the badge? bag Oh, decorate the bag. okay. All right. Maybe that's a Bali thing. Yeah, Yes. okay, that's a good one. So you Yes. just want to improve your business, basically, right? Yes. Yeah. I'm Yeah, so nervous now. yeah, that's okay ya. Everybody is nervous ya. Pak Prabowo gets nervous ya. Pak Jokowi gets nervous. That's okay. Yes. I get nervous too ya. Sometimes. Ya, nggak apa-apa ya nervous itu. Dia bukan suatu hal yang untuk dilawan, tapi diterima aja. And then the more we accept our nerve, ya, the better it will be. Like nanti semakin santai. I'm nervous, that's okay ya. I have like other better things to do. Jadi kayak oke nggak apa-apa sih nervous, tapi ada hal lain yang harus dilakukan yaitu ya I have to be good. Yeah. Okay, thank you, I will Amioris. try. Okay, that's the point ya. Try. Oke, Argani I guess. Argani udah belum ya tadi? Argani, Nunun. Hi. Hai. This is so noisy in my place. Oh ya, oke then. That's ya nanti lanjut di grup aja lah kalau gitu. Sorry. Oke, Nunun deh ya, Nunun. Hello, my name is Nunun. You call me Nunun. I live in Balikpapan now, and in here, in my city, is rain. My dream job, I want to another country, like my dreaming job. I want to go to another country, like Qatar or UAE, Uni Emirat Arab. Maybe. And like work in anything. Bringing my child for the adventure maybe. Oke, ini ya, bibit mau ini ya, bibit-bibit mau kabur aja dulu nih. No rain, so maybe it's noise in here. Oke. That's good, Qatar or UAE. Okay then. Yeah, anyone want to say something? Ada yang mau tanya-tanya lagi? Gak ada ya. Oke then guys, that's it for today then. Again, mau bagi-bagi ini saldo GoPay untuk satu orang aja hari ini. Satu orang aja ya. Yang pertama jawab ya. Bahasa Inggrisnya aku nggak sengaja nginjek ekor gajah. Harus bener grammarnya ya. Ayo. Saldo GoPay. Can I try, Mas? Yes, you can try. Everybody can try. Only one chance ya, cuma satu kesempatannya ya. Aku nggak sengaja nginjek ekor gajah. Ya. Okay. I'm accidentally step in elephant's tail. Oh, kurang tepat. Itu nilainya Oke. ya. Nilainya 70 ya. Oke. Oke, thank you. Ayo next, You're siapa yang mau welcome. ambil? Ya, Rini ini biasanya Rini ini bener ya. Siapa tadi? Rini apa Alfia tadi ya? Rini. Oke, Rini, boleh. Tadi yang jawab pertama Rini. Oh, tadi Rini yang jawab pertama ya? Yes. Oh, my bad. Sorry. Oke, siapa dong yang mau lanjut lagi? Boleh dong, coba. Ya, oke. Mas Utur. Maybe I accidentally step on elephant tail. Come again?
I'm accidentally step on 11 tail. Oh, I am accidentally stepped on. 11 tail. Oh, itu nilainya 80 ya. Nggak pakai M. Oke. Nggak pakai M. Amit. Thank you. Next, ayo. Alfia ya, Alfia, oke. I step in 11 tail. Ayo, Ada beli. ini itu di dalam. Hmm. Ayo, next ya. Belum tepat nilainya tadi Mbak Alfia. Ya, 70. Kayaknya saya Mas. Oh iya ya, Argani ya? Accidentally, Ya. I Hah? stepped on Hah? an elephant's tail. Oke, itu dia. Itu betul ya, 100. Oke. We have a winner, ya. Yeay. Oke, nanti saldo GoPay-nya dikirim ya bulan 11. Bercanda. Hari ini dikirim ya. Oke dan guys, kita kelas lagi nanti hari Sabtu ya. Siapa tadi yang menang? Argani ya. Argani nama WhatsApp-nya siapa sih di grup tadi? Yang baru masuk. Oh, baru masuk ya. Oke, Dan. Alright. So, ya, oke guys, that's it for today ya. Kalau masih mau ada yang ditanya nanti boleh di grup ya. Ingat di grup, the point is kita aktif ya di situ ya. Jadi nggak apa-apa kayak nervous atau mungkin grammarnya belum bagus nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama di grup. Yang penting aktif aja. Itu ada daily topic ya. Nah, daily topic itu silahkan teman-teman itu kayak mulai aja duluan ya. Boleh bahas apa aja ya. As long as it's a safe topic ya. Terus ya itu dia, be active. Nanti kita belajar sama-sama di situ. Boleh jawabnya pakai chat, pakai chatting ya, pakai texting boleh, pakai voice note boleh, atau ya mau pakai video juga boleh ya. Kalau mau share apa-apa itu juga boleh, kayak mungkin video-video yang relate dengan belajar bahasa Inggris. So ya, treat it as if it's yours ya. Perlakukan seperti itu grup teman-teman yang punya. Oke, teman-teman, thank you so much ya. Mas, For maaf attending. mau Thank you. tanya Mas, Iya, kan iya. ada form yang harus diisi. Saya tuh waktu sebelum join ini kan isi form dulu ya. Nah, ya. Nah, itu saya harus isi ulang Oh, formnya atau enggak. cukup Kalau waktu pertama? Oh, oke, oke, oke. kalau saldonya habis isi ulang. BTW formnya di mana ya Mas? Oh, nggak dapat form. Ya nanti dikasih ya kalau belum isi form nanti dikasih. Tapi itu tujuannya kemarin sih emang untuk ini aja untuk apa kayak apa ya memfilter lah ya menyaring aja karena ya sebelumnya tuh saya pernah bikin juga kayak gini juga tapi ya dia tidak terkendali grupnya ya. Jadi orang cuma masuk-masuk aja kayak dia Terlalu nggak banyak. ya terlalu banyak juga ya. Kalau sekarang sih kayaknya kita udah oke, udah cukup lah ya sekarang ya. Jangan lempar. Ya. Oke, Dan. Kalau gitu teman-teman ada yang mau tanya-tanya lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, all good then. Alright guys, so thank you so much ya. Ya, you're welcome ya. Thank you Yeah. juga. Thank you so much, Mas Rangga, Thank for your you so time much. and Thank efforts. you so much. Yeah, Kenalin. see you Thank next you, time. everyone. Bye. Happy long weekend. Bye, you too. Bye. Nice to meet you all. Thank you.